Saudara, kasus dugaan korupsi yang menyeret Gubernur Papua Lukas NMB menyedot perhatian publik. Bukan tanpa alasan dan besaran angka fantastis ratusan miliar. Serta yang buat geger karena ada kata-kata meja kasino yang diduga jadi tempat pencucian uang Lukas NMB. Dan yang tak kalah penting karena menjadi ironi, ini terjadi di tengah kondisi perekonomian masyarakat Papua. Gubernur Papua Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi senilai 1 miliar rupiah, saudara. Bak Gunung Es, kasus gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah ini rupanya hanya permukaannya saja. Ada dugaan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Lukas NMB dengan nilai angka fantastis. Lagi-lagi, Menko Polhukam Mahfud MD mengeluarkan pernyataan fantastis terkait kasus dugaan korupsi Lukas NMB. Dana otonomi khusus Papua sejak digelontorkan pada 2001 hingga sekarang senilai lebih dari 1.000 triliun rupiah tidak sampai ke warga Papua. Dan sebesar 500 triliun rupiah, saudara, ini tidak sampai ke masyarakat. Terjadi di masa kepemimpinan Gubernur Lukas NMB pada 2013 sampai sekarang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, total penduduk di Papua berjumlah 4,3 juta jiwa. Dan 26,56% diantaranya, saudara, atau 922,12 ribu orang hidup di bawah garis kemiskinan. Persentase ini tertinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Melihat data ini, sindiran Mahfud ini bisa jadi masuk akal ya. Negara sudah menggelontorkan banyak uang untuk pembangunan Papua lewat dana otsus, tapi realisasinya malah tidak sampai ke masyarakat. Saya tampilkan sebagian potret bagaimana kondisi di salah satu wilayah di Papua, tepatnya di Asmat, saudara. Tahun 2018 lalu kalau kita ingat, terjadi kejadian luar biasa, campak dan gizi buruk melanda Asmat Papua. 72 anak meninggal dunia. Hingga saat ini pun masih banyak ditemukan kondisi anak-anak yang mengalami gizi buruk. Bayangkan, dalam 2 periode kepemimpinan Lukas NMB, apabila 500 triliun rupiah ini bisa dimanfaatkan dengan baik di Papua, berapa banyak fasilitas kesehatan dan pendidikan yang dapat dibangun.